cara Bapak menerapkan nilai-nilai agama dan juga Pancasila dalam mendidik anak baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di rumah? Pertama yang kita pahami bahwa pendidikan itu menjadi modal dan untuk menjalani kehidupan. Gitu ya. Dengan berilmu, maka orang tersebut dia akan mampu menghadapi setiap episode kehidupan yang dia jalani, yang dia hadapi. Pendidikan agama menjadi salah satu pendidikan utama dalam kehidupan. Karena kalau dilihat dari arti agama, itu kan kalau kita ambil dari tiga kata-kata itu akan gamma. Berarti tidak, agama itu berarti binasa atau hancur. Artinya setiap orang yang memiliki nilai-nilai keagamaan pada dirinya, maka kehidupannya akan teratur, akan terarah dan jauh dari kebinasaan. Gitu. Nah, karena pendidikan agama itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan, maka seorang anak ini harus betul-betul memiliki ajaran keagamaan yang semestinya. Maka seorang orang tua dia harus bisa memastikan bahwa anak-anaknya itu memiliki pendidikan agama yang baik. Gitu. Nah, salah satu upayanya adalah orang tuanya sendiri yang harus punya peranan utama mendidik anaknya untuk mengenal tentang ajaran agamanya. Nah, cuma masalahnya kan tidak semua orang tua barangkali memiliki atau berkapasitas dalam hal mendidik anak dalam hal agama. Tapi bukan berarti lalu tanggung jawabnya hilang dan kemudian dia mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua. Tapi dia harus juga menitipkan kepada pihak atau karena orang lain gitu ya, untuk mendidik anaknya, apakah dimasukkan ke majlis-majlis, ke sekolah-sekolah, gitu kan, dan sebagainya. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan agama tidak lantas sirna ketika dia tidak memiliki kapasitas keilmuan agama, tapi dia berkewajiban untuk menitipkan anaknya ke lembaga-lembaga yang memang diakui atau diketahui memiliki pendidikan agama yang baik. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitannya dengan Pancasila gitu ya. Kalau kita lihat kan di Pancasila, poin pertama itu di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini titik dasar bahwa lagi-lagi nilai agama menjadi prioritas utama dalam Pancasila itu sendiri. Sila kedua, 3, dan 4, dan 5 itu otomatis akan bisa berjalan dengan baik apabila nilai yang pertamanya terpenuhi gitu. Karena kalau nilai pertama tidak terpenuhi, 4 nilai berikutnya akan berantakan gitu. Nah, jadi pendidikan agama, nilai-nilai Pancasilaan, menurut saya ini karena memang sudah dirumuskan oleh pendahulu kita ya, dan notabene mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas keagamaan, katakanlah para ulama, maka sudah sejalan benar ya, sudah sejalan banget antara pendidikan agama dan juga nilai-nilai Pancasila yang ada di negara ini. Jadi ini dua komponen yang menurut saya tidak bisa dipisahkan. Baik. Lalu bagaimana sih Pak cara Bapak dapat memastikan bahwa anak-anak tersebut itu dapat memahami makna dari nilai agama dan juga Pancasila? Iya. Kita bisa secara dasar awalnya itu adalah mengetahui secara knowledge-nya mereka ya. Ketika kita tanya tentang agama, dia bisa menjawab. Sekitar anak ini sudah mengenal agama. Tapi itu masih tataran yang rendah. Justru tataran yang tingginya itu adalah manakala anak ini sudah bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran yang ada dalam agama atau belum. Mungkin itu sebagai parameter untuk mengetahui seorang anak itu sudah paham atau mengenal dengan agama. Baik, luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai agama dan nilai Pancasila dalam mendidik anak-anak di rumah? Contoh saya menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak saya, terutama saya mengajarkan mereka untuk berdoa sebelum melakukan aktivitas seperti sebelum makan, sebelum tidur. Juga mengajarkan mereka adab-adab dan akhlak yang diajarkan dalam agama kami. Dan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap anak saya,
untuk mereka agar lebih peduli lagi terhadap sesamanya dan bertoleransi antar agama, juga memiliki akhlak yang baik kepada setiap orang yang ia temui. Bagaimana ibu memastikan bahwa anak-anak memahami dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak? Untuk memastikan, tentunya saya menjadi menjadi contoh, maksudnya menjadi contoh untuk anak-anak saya. Seperti saat kita mau makan, saya selalu mengajarkan mereka untuk ayo kita berdoa dulu sebelum kita makan. Sama halnya seperti sebelum tidur saya selalu mengajarkan anak saya untuk ayo kita berdoa dulu sebelum tidur. Dan untuk peduli terhadap teman-temannya, misalnya dia membantu temannya yang sedang kesusahan, atau membantu menjenguk temannya yang sedang sakit, bisa juga, ya seperti itulah. Bagaimana sih Anda menerapkan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam mendidik anak-anak ibu di rumah? Kalau itu yang pastinya dari kecil saya selalu mengajarkan anak saya itu yang pertama untuk menghormati orang tua. Contohnya itu untuk selalu berbicara sopan kepada orang tua. Kalau ingin sesuatu itu harus ngomong baik-baik, nggak boleh teriak-teriak. Kemudian saya juga selalu mengajarkan anak saya ini untuk selalu jujur. Contoh kecilnya ya Mbak, waktu itu anak saya ini pernah numpahin susu. Jadi saya langsung nanya, ini ulah siapa? Anak saya langsung jawab bahwa dia sendiri yang numpahin. Tapi alhamdulillahnya ini dia ngerti kalau harus mempertanggungjawabkan. Jadi dia langsung buru-buru ngambil kain lap. Iya bener, kain lap langsung dibersihin. Selain itu saya juga selalu mengajarkan anak-anak saya ini dalam nilai agama. Contohnya itu sholat, habis itu selalu baca doa sebelum makan, sebelum tidur. Kemudian untuk sebelum masuk rumah itu selalu mengucapkan assalamualaikum. Selain itu saya juga mengajarkan anak saya ini tentang kebersihan. Contohnya itu kalau misalkan habis makan atau habis apapun itu, sampahnya ini selalu dibuang ke tempat sampah. Dia sendiri ya? Iya, dia sendiri yang buang ke tempat sampah. Itu juga tidak cuma di rumah. Kalau di mall ataupun di luar, kalau misalkan dia pegang sampah, dia selalu nyari tempat sampah untuk buang sampah tersebut. Maksudnya nggak selalu di rumah ya, selalu di tempat umum. Iya benar. Kalau boleh tahu umur anak ibu berapa sih? Anak ibu sekarang umurnya 2 tahun 6 bulan. Oh, tergolong masih kecil sih maksudnya. Iya, Ya. masih kecil. Udah ngerti ya dia Bu. Alhamdulillah udah ngerti sih. Bagus sih teman-teman, maksudnya di umur dia yang baru 2 tahun 6 bulan ya. Ibunya juga udah nerapin banyak hal yang itu pastinya bakal bermanfaat banget nanti untuk kedepannya. Bagaimana Anda memastikan bahwa anak-anak memahami makna dari nilai-nilai tersebut? Oh, kalau soal itu yang pastinya itu yang pertama saya selalu mencontohkan dong. Dari ibunya dulu Iya, ya? dari saya dulu. Nggak mungkin saya nyuruh anak saya untuk sholat atau untuk baca doa kalau saya sendiri belum ngasih contoh gitu. Karena notabene anak kecil nggak tahu kan sholat itu gimana, Iya, benar. baca doa itu gimana. Mengaji juga Jadi, belum bisa pasti iya ya. benar. Jadi otomatis saya itu selalu mengajarkan kalau misalkan saya sholat maghrib misalkan, jadi anak saya ini harus ikut walaupun dia belum mengerti, tapi setidaknya dia udah tahu Contoh ya, kalau benar, maghrib benar, itu waktunya benar. sholat gitu. Selain itu kalau misalnya lagi makan bersama harus baca doa gitu, walaupun dia belum tahu doa apa, tapi setidaknya dia ngerti bahwa sebelum makan atau sebelum tidur itu harus baca doa. Selain itu saya itu selalu konsisten gitu Mbak, bukan yang hari ini baca doa, besok enggak. Jadi kan dia nggak tertanam gitu kan di pikiran dia. Kalau misalnya konsisten setiap hari, ibaratnya tuh rutinitasnya itu selalu dilakukan, otomatis kan tertanam gitu. Jadi dia selalu Menjadi kebiasaan Iya ya, Bu, benar, ya? menjadi kebiasaan bahwa oh iya berarti kalau misalkan maghrib waktunya sholat atau apa. Terus juga kalau misalkan ada sampah harus dibuang ke tempat sampah gitu sih. Karena mohon maaf ya, kebanyakan anak-anak sekarang kan belum mengerti Belum gitu. mengerti. Maksudnya apalagi di umur ibu yang masih kecil banget Iya ya. masih kecil, maksudnya kalau masalah HP juga saya nggak mungkin menyetop atau tidak memberikan HP sama sekali kan, apalagi zaman sekarang yang apa-apa itu Teknologi iya ya. benar selalu teknologi. Jadi
setidaknya dalam sehari mungkin 1 jam atau beberapa menit saya berikan HP. Sebelum tidur juga harus selalu baca doa. Jam 10 itu udah harus tidur. Dan nanti ibu udah membatasi ya waktu Iya. tidur dan waktu bermain gitu ya. Dan untungnya mbak anak saya ini di umur dia yang 2 tahun 6 bulan ini udah bisa tidur sendiri. Iya, benar. Jadi kalau misalkan jam 10 itu saya naik ke atas, ke kamar, habis baca doa, udah dibikinin susu, terus udah dipakain selimut, saya tinggalin ke bawah atau kemana. Nanti setelah 20 menit atau 30 menit kemudian saya cek, ternyata anaknya sudah tidur. Pinter sekali guys. Iya, alhamdulillah. Bagaimana sih cara Bapak menerapkan nilai-nilai agama dan juga Pancasila dalam mendidik anak baik itu di rumah maupun di kehidupan sehari-hari? Ya itu Mil, ya pertama ya mengajarin anak itu tentang agama, misalnya untuk ikut ke masjid, belajar sholat, dibimbing, apa tuh disuruh mengaji, yang ketiga menerapkan apa itu nilai-nilai agamanya, bagaimana apa tuh lingkungan sekitarnya. Jadi nggak terlalu megang anak, nggak terlalu sama anak itu. Bagaimana sih Pak cara Bapak itu dapat memastikan bahwa anak tersebut itu dapat memahami yang namanya nilai-nilai agama dan juga Pancasila tersebut? Ya itu pernah Mel, itu tangga keagamaan ya, misalnya apa tuh kita sholat ke masjid misalnya itu baru diajak ke masjid. Inilah syarat, inilah tentang agama. Terus apa tuh untuk di sekitar lingkungan kita perlu mendidik anak itu jangan terlalu pergaulan terlalu bebas. Contohnya anak saya itu sekarang kan juga di pondok juga itu. Otomatis kan kalau di pondok kan dia kan memperdalam tentang agama. Jadi nggak terlalu ada kebebasan di luar sana sama teman-temannya gitu. Ya ngasih pergaulan, tapi nonton. Itu intinya ya di situ. Baik, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Lalu bagaimana cara Bapak dalam mendidik anak tentang nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan di rumah? Dalam penerapan untuk mendidik anak saya, mungkin saya untuk anak saya ini, saya memiliki anak 2, satu berumur 4 tahun. Untuk anak saya yang 4 tahun itu, saya biasanya sih menerapkan untuk pendidikan untuk mengenal agama dan Pancasila itu biasanya sih melalui dengan saya mengenalkan doa-doa sehari-hari. Lalu kalau sekarang juga kalau malam hari saya sering sebelum tidur menceritakan seperti cerita-cerita tentang agama agar dia lebih mengetahui gitu ya tentang agama. Lalu kalau untuk anak saya yang 1 ini masih berumur 15 bulan, biasanya itu kita nerapinnya dengan kami berperilaku yang berperilaku di depan dia itu dengan berbicara sopan dan menghargai orang lain agar ditiru oleh dia gitu. Karena kan dalam umur seperti itu dia itu masih mengikuti apa yang kita lihat, kita contoh. Nah paling untuk penerapan selanjutnya itu kita lebih berkomitmen aja ya, agar penerapan itu bisa kita melakukannya dengan sabar. Karena semua itu kan butuh waktu sesuai dengan usia anak yang kita miliki itu.
Baik secara keseluruhan sih seperti itu. Bagaimana Bapak memastikan bahwa anak-anak memahami makna dari nilai-nilai yang Bapak ajarkan kepada anak-anak? Ya mungkin untuk implementasi yang saya lakukan itu untuk kedua anak saya itu, saya seperti untuk agama ya, saya seperti membiasakan dia ikut untuk beribadah, terus membiasakan dia juga kalau doa sehari-hari seperti mandi, doa makan, doa yang sudah dulu yang bisa dipahami sebelum sedikit. Lalu untuk saya juga yang satu lagi juga yang paling kecil juga, saya biasakan untuk berbicara dengan di depan orang lain itu sopan agar terlihat dia akan mengikuti kita untuk menghargai seperti apa sih menghargai orang lain itu. Lalu penerapan untuk pelajaran berjalan sila Pancasila itu seperti penerapan sila pertama yang Tuhan Yang Maha Esa. Saya mengerjakan juga ke anak saya itu untuk lebih mengetahui lebih inilah seperti beribadah ini, bahwa dia itu harus apa sih tahu tentang agama itu dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kita tahu agar anak itu tahu loh ini sila paling pertama itu adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Seperti penerapan sila kedua dan ketiga itu kita mengajarkan anak kita itu untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin seperti kadang saya ajak dia ke masjid, beribadah dengan berjamaah dengan kami, karena dia kan apalagi anak saya orang laki-laki yang kan harus kita ajarkan untuk dia datang ke masjid untuk sholat. Lalu untuk penerapan seperti sila kelima itu ya lebih, sila keempat dan kelima itu lebih untuk belajar dia menghargai orang lain. Seperti itu mungkin ya. Bagaimana Pak Haji mendidik anak-anak dalam di rumah tangga untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan? Jadi kita itu kan orang yang beragama ya, istilahnya kan acuan kita untuk menjalani kehidupan. Sedangkan Pancasila Indonesia atau ideologi Indonesia adalah Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini peran penting orang tua untuk anaknya itu adalah membekali anak untuk pendidikan agama yang pertama. Yang pertama dari sisi saya sendiri, orang tua harus mencontohkan bagaimana kegiatan agama ataupun kewajiban di dalam agama harus dilaksanakan. Jadi agama itu memang harus kita terapkan di dalam keluarga. Yang pertama, orang tua harus mencontohkan kepada anaknya. Yang pertama mungkin kita harus rajin ibadah. Jadi kita harus mencontohkan kepada anak kita bagaimana kita melaksanakan kewajiban, yaitu ibadah, sholat, puasa, atau yang lain-lain. Yang kedua, untuk pendidikan berkarakter. Karena setiap anak pasti akan punya karakter, ya kan? Tapi setiap anak juga akan pasti mempunyai. Agama itu sangat penting di kehidupan kita, karena agama itu kan acuan kita dalam menjalani kehidupan ya. Jadi dan kita sebagai orang tua itu memang harus membekali anak kita dengan ilmu agama. Nah, itu adalah acuan hidup kita. Apalagi ideologi Pancasila, ideologi Indonesia itu adalah Pancasila. Dan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Otomatis dalam menjalani hidup itu memang harus ada dasar agama. Saya sendiri sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ayah, saya akan membekali anak saya dengan pendidikan agama. Yang pertama, karena anak kita tumbuh dengan kita, otomatis berkembangnya juga akan dengan kita. Dari kecil kita juga harus membekali anak kita dengan agama. Jadi orang tua harus mencontohkan bahwa ada kewajiban agama yang harus diterapkan. Mungkin ada ibadah, ada sholat, ada puasa, juga ada baca Al-Quran itu. Lalu ada juga anak itu harus kita ajari untuk terbuka, karena di agama itu kan juga mengajarkan kita untuk terbuka. Jadi semua itu tidak boleh dipendam. Jadi kalau memang ada yang ingin disampaikan oleh anak, kita wajib menerima. Kalaupun kita marahnya juga nggak boleh terlalu
masih meluap enggak ya. Jadi memang kita harus tahu nih karakter anak kita seperti apa. Apakah dia memang anak yang kalau dimarahin mungkin dia akan melawan, atau anak kita yang seperti anak yang nurut sama orang tua. Itu harus memahami. Jadi pendidikan agama itu sangat penting menurut saya. Bagaimana Mbak nih sebagai calon ibu menerapkan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam pendidikan anak-anak di rumah? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak, dalam segi Pancasila itu kan contohnya kita bisa menerapkan di dalam rumah pada pada sila ketiga itu Kesatuan Indonesia. Kalau kita ini harus membersamai anak-anak selalu, walau dia udah kayak kuliah kan jarang di rumah ya Mbak. Jadi kayak sehari dalam satu minggu ini kita ada kayak info gitu sama anak-anak, terus ataupun kayak kita pergi kemana. Nah kalau untuk dalam perikemanusiaan kita ini sebesar kita berbuat salah atau kayak adalah kan kalau misalnya anak-anak sendiri pada agak-agak nakal itu ya enggak, kita tuh kayak jangan terlalu melihat itu lagi kayak berkemanusiaan kepada anak, kayak hatilah dia bakalan dapat sanksi atau kayak jelasnya seperti apa. Terus kalau untuk keadilan sosialnya sebisa kita punya anak lebih dari satu ya, kayak 2 atau 3, kita jangan berkongsi dari mereka, harus pukul rata. Kalau untuk keagamaannya atau pada sila pertama keadilan Maha Esa, dalam rumah tangga itu kita kayak bakalan mengadakan bagaimana cara sholat atau pertama kali lah Al-Fatihah atau yang benar-benar pertama kali apapun rukun dari Islam itu yang mengajarkan kita orang tua jangan dibalik, maksudnya jangan dikasih dulu gitu biar supaya kita lebih kenalan nih pada anak-anak kita bagaimana mereka ibadahnya. Takutnya kan kalau kita emang dari awal kita yang pegang itu bakalan jatuh ke awal itu ya, maksudnya kayak anaknya bakalan bisa jatuh. Bagus sekali sih. Bagaimana Mbak memastikan bahwa anak-anak itu paham makna dari nilai-nilai tersebut? Paling ya kalau menurut saya, jadi saya kan juga belum berkeluarga ya. Kalau untuk pemahamannya mungkin dengan cara kita kasih tahu nih misalnya asal sebab dan kayak sebab akibatnya kalau misalnya kamu ngelakuin ini kamu bakalan terdampak seperti ini gitu. Jadi supaya dia tuh tahu kalau misalnya dia melakukan kesalahan dia bakalan mendapat hukuman yang timpal yang dia lakukan. Beri perhatian lah, perhatian lah. Terima kasih atas waktunya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam mendidik anak-anak di rumah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ketika saya sudah berumah tangga atau berkeluarga, tentunya saya akan menerapkan kedisiplinan kepada anak-anak saya, seperti membaca doa sebelum makan, terus juga berdiskusi, terus juga melakukan pendekatan kreatif kepada anak-anak saya agar mereka juga bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama di Bagaimana Anda memastikan bahwa anak-anak Anda di rumah memahami makna dari nilai-nilai tadi yang Anda sebutkan? Nah, seperti yang sudah saya jawab di pertama, tentunya saya akan mengajak mereka berdiskusi. Apakah mereka sudah paham atau belum terkait apa yang sudah saya ajarkan di jawaban pertama? Berarti kakak menerapkan untuk selalu berdiskusi
nilai-nilai tersebut, saya selalu berbicara kepada mereka apa yang mereka lakukan dan mengapa. Terus saya juga mengajak mereka diskusi dan memberikan penjelasan sederhana tentang makna nilai seperti keadilan. Terima kasih. Bagus sekali sih, Marat ya sebetulnya.